Wassalamualaikum jamil mufassirin wa hammalatil Qur'an wal muhaddisin khususnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat 22 tuh. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidzatis sudur. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila adzabin ghalid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu. Waman lan utawi wong iku yuslim manjing Islam sopo eman wajhahu hale wajhahu. Waman lan utawi wong yuslim masrahaken sopo eman wajhahu ing datesi iman ing dat jiwa raga gitu. Ilallahi maring Gusti Allah. Babalangi. Waman lan utawi wong iku yuslim pasrah sapa eman, masrahaken sapa eman, wajhahu ing jiwa ragane si iman ilallahi maring Allah. Ayak balu tegese madhep. Ayak balu tegese nerimo sapa eman ala taatihi ing atase taat maring Allah. Wa huwa utawi eman iku muhsinun wong kang gawe apik. Iku muhsinun muhsin wong kang dianggap berbuat berjiwa apik. Ae muwahhidun tegese wong kang nauhidaken. Pakodistam saka maka temen-temen wis cecekelan sopo eman bil urwati kelawan urwah kelawan tali al wusqa kang kuat. Bitorpi kelawan ujunge al ausuki kang bundel kang kuat. Jadi tali lamun ditalian teh kieu ya. Di terakhirnya dibere bundelan pakainya kalau teh melosot gitu. Tersebut urwatil wusqa. Alladzi kang la yakhopu kang ora wedi sapa man in qita'ahu ing keputusé si iman wa ilallahi lan maring Gusti Allah wa ilallahi lan iku tetep maring Gusti Allah akibatul umuri utawi akibate piro-piro perkara utawi walesane piro-piro perkara ai murji iha tegese ai murji uha ia bisa murji, bisa marji. Lamun murji iyo berarti pakai isim fa'il wong kang atau kang balike umur. Lamun marji uha tempat balike umur gitu.
Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fayunabbi'uhum bima amilu. Wa man lan utawi uwong kaparo kang kupur kang ingkar sapa eman fala yahzunka, maka ora kena nyedihaken ing sira, maka ora kena sedih, ora kena nyedihaken ing sira ya bahwa Muhammad opo kupruhu kekafirane siman. Aila tahtatim hatta ma yuhatimu tuhatim. Aila tuhatim tegese aja mentingaken sapa sira bikubrihi. Aila tuhatim tegese ojo menganggap penting sapa sira bikubrihi kelawan kekafirane siman. Wa ilaina lan iku tetep maring ingsun marji'uhum utawi nggon balike man kubruh. Panunabi'uhum maka ngahabaraken nyeritaaken sapa ingsun Allahum ing man kafaro. Panunabi'uhum maka ngawalas sapa ingsun hum ing man kafaro bima sebab apa wae amilu kang wis megawe sapa man kafaro. Innallaha taman satune Gusti Allah iku alimun dat kang maha pirsa dat kang maha weruh bidati suduri kelawan opo-opo kang ana ing piro-piro ati. Ai bima tegese sebab kelawan opo wae piha ing dalam sudur pamujajun maka ikuden wales alaihi ing atase ma. Numatiuhum paringi seneng-seneng sapa ingsun hum ing man kaparo bidunya ing dalam dunya. Qalilan hale sedelat ayyama hayatihim tegese piro-piro dinane man kafaro. Summanadorruhum nuli kari-kari nyengsara akan sopo ingsun Allahum ing man kafaro bil akhirati ing dalam akhirat. Ila adabin maring adab golidin kang banget. Wahua utawi adab golib iku adabun narisik adaben neraka la yajduna kang ora nemu sopo man kaparo anhu saking nar anhu saking adab muhison ing wong kang peduli, muhison ing wong kang peduli. Iki ya tong, diperhatikan.
Jelas deh Bil. Kesok baik. Eta jawaban nu tanggung. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun. Da dina ayat-ayat samemehna jadi Gusti Allah geus ngabeberkeun bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dipersembahkan untuk kepentingan manusia. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang-bintang, adanya hewan-hewan yang dijadikan tunduk kepada manusia, adanya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, semuanya dipersembahkan untuk manusia. Dipersiapkan untuk manusia ku pangeran. Jadi kenapa sih semua kebaikan-kebaikan Allah yang sudah disiapkan untuk manusia dan manusia menikmatinya, kenapa tidak mau tunduk? Seolah-olah jadi ayat itu ngese-ngesekeun Gusti Allah ngese-ngesekeun karena kebaikanna ka manusia. Kenapa sih tidak mau tunduk? Nah, ketika dikatakan oleh Kanjeng Nabi untuk diajak tunduk kepada Allah, diajak mengikuti dinnya Gusti Allah, maka mereka lebih memilih ma wajadna aba'ana. Mereka memilih kami hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak moyang kami yang turun-temurun daripada mengikuti Al-Quran. Nah, pada ayat 22 ini diungkapkan wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Jadi kepada orang-orang yang sudah Islam, yang sudah menyatakan dirinya Islam, itu diberi penguatan. Jangan sampai tergoyangkan dengan keadaan orang-orang yang kesehariannya kufur kepada Allah. Jadi sekali kamu memegang Islam, memegang agama, kamu bukan karena apa-apa. Kamu megang, kamu memegang agama itu, menganut agama itu, bukan karena tekanan dari luar, tekanan kasar atau tekanan halus. Tapi wajhahu ilallah. Kamu kafah. Jiwa, raga, semuanya dihadapkan tunduk karena Allah. Jadi dalam taat itu, dalam taat pada Allah itu taat pada Allah itu artinya mengikuti din Allah, alur hidup yang dikehendaki oleh Allah. Kecil deh Bil. Jadi alur hidup yang dikehendaki oleh Allah. Nah, inilah yang Allah kehendaki, yang Gusti Allah kehendaki di dalam beragama. Artinya akan berbuat dan bersikap apapun jika Allah mengatakan seperti itu.
di dalam kitabnya atau melalui Rasulnya. Nah, yang melaksanakan taat kepada Allah itu dengan sepenuh jiwa dan raga, itu baru dikatakan wahuwa muhsinun. Dan dialah orang yang ihsan, orang yang baik di dalam melaksanakan agama. Nah, pada sambungan ayat berikutnya, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah didasari dengan wajhahu ilallah. Nah, dialah orang yang berpegang pada agama itu kuat. Yang berpegang pada agama itu benar-benar tidak tergeserkan. Jadi agamalah yang membawa pada hidupnya. Kurang menarik tak kumahadian. Ini Al-Quran. Makanya dijelekan. Jadi faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Dialah yang hidupnya dituntut dengan agama. Sehingga sampai ujung hayatnya kehidupannya itu tertuntunkan oleh agama. Wa ilallahi akibatul umur. Nah, ayat ini diakhiri dengan wa ilallahi akibatul umur. Segala semacam permasalahan hidup itu kan permasalahan sosial, permasalahan politik, permasalahan kebutuhan. Semuanya dianggap penting oleh manusia ketika hidupnya. Dianggap penting. Ini harus dilakukan, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Sehingga karena banyaknya agenda, banyaknya suatu perencanaan, seolah-olah hidup itu dituntun oleh suatu umur. Jadi, seolah-olah hidup itu dituntun oleh permasalahan. Kata masalah ini, Bapak sekarang mau ke sini. Kata masalah ini, ya nanti setelah ini ke sini, ke saya. Kata masalah pisang, cek masalah pisang. Pokoknya mah kudu luar pisang. Cek masalah rumput. Angket tas ieu mah kudu kababat. Jadi penuh terus hirup ku umur eta. Anu seolah-olah manusia ini dikendalikan dengan umur. Maka sebagai orang muhsin di dalam beragama itu dipahami. Umur itu, permasalahan itu semuanya akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan hisab di hadapan Allah. Jika umur itu tidak didasari oleh taat kepada Allah, maka umur itu yang akan membawa subjeknya, si pelakunya itu terjerembab kepada kekufuran. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Nah, pada ayat 23 ini, wa man kafara fala yahzunka kufruhu. Di dalam hidup ini mesti menyaksikan orang taat. Jadi ka beh apih resep ujur. Ieu taat. Dina tutur katana enak. Dina ibadahna. Dina ngomongna nunjukkeun ibadah,
dina sikapna nunjukkeun ibadah. Duh asa hayang nurutan. Barang nyeule di perjalanan jalma anu ngomongna teu enak. Bahkan umpamana ngagorengkeun kiai. Jeung lain sebagainya. Nah, tapi ingat, tatkala menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang yang hidupnya itu mengumbar kemaksiatan atau mengumbar satu ketidakmanfaatan, jangan kamu terbawa kepada kesedihan. Jiwa itu harus tetap besar. Jangan terganggu jiwa kamu. Udah si anu mah sadulur mah sadulur ka urang. Tapi kalakuan kitu bae. Ai ka imah teh sampai ceurik, tuh bedaek madang, mikiran si eta. Itu salah. Perbuatan salah. Manusia itu hanya ketika melihat kemaksiatan, kemudian dia itu berlaku ya bersifat proporsional. Bersifat proporsional itu yaitu menempatkan diri innama anta mungdirun. Memberi peringatan itu wajib sebagai jihad. Tapi hasil dari muingdar itu diserahkan pada Allah. Mampu na negur ya tegur. Mampu na orang tetegur yang didoakan. Mudah-mudahan menang hidayah. Cuman begitu. Jadi waman kaparo pala yahzungka. Jangan kekafiran seseorang itu jangan membuat kamu itu kecil hati. Kekufuran seseorang itu jangan mengganggu pikiranmu. Itu ya dari kata hazan. Kekufuran, kemaksiatan orang-orang itu jangan membuat kamu kecil hati. Biasa saja, kamu itu siapa? Kamu itu sedang belajar taat kepada Allah. Jadi dalam ayat ini, inilah bukti dari lamu wajhahu lillah. Jadi saya menghadapkan ketaatan saya itu dalam beragama hanya kepada Allah. Gitu tong. Paham dah tong? Paham dah Bil? Jadi ingat, wa man kafara fala yahzunka kufruhu. Ilaina marji'uhum panunabbi'uhum bima amilu. Mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya itu kepadaku, kata Allah. Mereka akan menghadapkan hidupnya itu kepadaku. Kamu juga kepadaku. Terus apa bedanya? Sama-sama mempertanggungjawabkan kepadaku. Kamu yang taat juga kepadaku, mereka yang taat juga kepadaku. Mereka yang tidak taat juga kepadaku. Ketika kamu menegur mereka, menegurlah dalam bentuk ketaatanmu kepadaku. Jadi panunabbi'uhum bima amilu. Aku nanti yang akan menceritakan kepada mereka apa saja balasan dari apa yang mereka lakukan sekarang. Jadi akulah yang akan memberikan jawaban dari perbuatannya selama ini. Itu bukan kamu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Nah, di sini ayat ditutup innallaha alimum bidzatis sudur. Artinya apa yang ada di dalam hati, baik di dalam hati kamu
ataupun di dalam hati mereka, hati itu akan bergerak kemana, hati itu akan bergoyah kemana, aku maha tahu. Kamu jangan sok tahu kalau seseorang itu seperti itu, hatinya juga seperti itu. Kamu jangan sok tahu. Kamu yang bergerak begitu keras dengan melabelkan kamu dakwah, tapi pada hatimu terdapat satu kesombongan. Terdapat satu nafsu. Nafsu yang akan menumbuhkan perpecahan, yang akan menghilangkan kedamaian. Ya begitulah Quran menuntun hidup itu seperti itu. Jadi innallaha alimum bidzatis sudur. Paham, Bil? Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila adzabin qalil. Terhadap mereka yang mendapatkan nikmat duniawi, nikmat duniawi itu kemudian mereka pakai untuk menjauhkan kepada Allah. Itu yang disebut istidraj. Mereka itu mendapatkan istidraj, artinya nikmat itu dipakai untuk jauh dan kemudian Allah berikan terus ke keinginan mereka. Tapi ingat, itu qalilan, hanya pada batas umur mereka. Batas umur mereka yang sangat pendek. Summa nadtarruhum ila adzabin qalil. Dan kemudian mereka itu akan mendapatkan kesengsaraan. Kemudian mereka itu akan berlari menuju adab. Setelah mereka itu menikmati dengan nafsunya itu, kemudian mereka mati dan kematian itu sama dengan berlari menuju kepada adab yang sangat pedih. Maka pada hal-hal seperti itu kita bersifat proporsional. Islam itu mau besar, Allah yang membesarkan. Sebab Islam itu disebutkan dengan agama Allah. Jadi Allah yang mengaturnya. Ini ayat Nasrullah. Nasrullah itu sebagai suatu penghargaan kepada manusia. Jadi seolah-olah mereka itu telah berjasa pada Allah dan yakin kalau yang mendapatkan jasa itu yang maha kuasa, yakin membalas. Maka dalam beberapa ayat itu dipersonifikasikan dengan Tuhan membutuhkan suatu bantuan. Itu hanya bahasa personifikasi. Yang menunjukkan kamu juga tidak usah khawatir. Menghutangi Allah itu nggak usah khawatir. Menghutangi orang kaya juga tidak khawatir. Apalagi menghutangi Allah. Maka kan ada kata-kata siapa wa may yukridullaha qardon hasana. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadl. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mu'min ya